Saudara dalam arti innamal mu'minuna ikhwatun, saudara seiman. Ya. Yang ikatannya adalah ikatan akidah, ikatan iman, bukan ikatan-ikatan yang sifatnya materi benda. Walaupun itu tidak dilarang. Imam Hasan al-Basri bilang, saya lebih suka bertemu, berkumpul dengan kawan-kawan, saudara-saudara seiman, saudara-saudara seperjuangan, ketimbang bertemu dengan saudara sedara nasab, ketimbang bertemu dengan istri dan anak di rumah. Kenapa? Ya, cobalah kita evaluasi atau introspeksi diri. Masing-masing kita sih yang hadir maupun mendengar dimanapun berada. Kalau ketemu istri atau kalau ketemu suami, kumpul dengan anak di rumah, kira-kira yang diomongin, yang ditanyakan apa? Baca Quran, ibadah, atau dunia? Kecenderungannya yang ditanya, yang dibicarakan adalah makan, minum, pakaian, kendaraan. Kalau sekarang HP, pulsa, nggak punya pulsanya, paket internet. Itulah yang dibicarakan, urusan-urusan dunia. Kalau ketemu dengan saudara, kerabat, keluarga, istri dan anak. Tapi kalau kita bertemu dengan saudara seiman, ngumpul dengan saudara seakidah, saudara seperjuangan, yang diingatkan, yang ditanyakan, yang dibicarakan adalah hal-hal yang sifatnya ibadah, dakwah, jihad fisabilillah, perjuangan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau Imam Junaid bilang kepada murid-muridnya, kata Imam Junaid, kamu jangan lagi-lagi yang kamu pikirkan, yang kamu ingat, yang kamu sebut makan lagi, minum lagi, pakaian lagi, tempat tinggal lagi, tambah lagi, kawin lagi. Itu yang bikin dunia lagi. Kalau kita berkawan, berteman yang landasannya bukan iman, bukan akidah, bukan perjuangan. Makanya di sini sebutkan innamal mu'minuna ikhwatun, bersaudara itu dilandasi dengan ikatan iman, dengan ikatan akidah dan seterusnya. Kemudian ayat yang berikutnya dari surat Al-A'raf ayat 62 tentang Nabi Nuh. Wa ansahu di antara tugas, di antara fungsi para nabi adalah menyampaikan nasihat kepada madunya, kepada umatnya. Yang nanti kita akan bahas apa itu nasihat. Dalam surat Al-A'raf ayat 68 tentang Hud, wa ana lakum nasihun amin, dan aku buat kalian adalah sebagai penasihat yang dipercaya. Aku menasihati kalian yang bisa dipercaya. Ketika kita menasihati juga tidak ada tujuan kecuali untuk kebaikan yang kita nasihati. Itu diantara ayat-ayat yang disebutkan oleh Imam Nawawi di bab an-nasihat. Kemudian kita baca hadis dan sudah sering kita baca, mungkin sudah kita hafal, di antara hadis arba'in. Ada kopiannya kan? Bisa kita baca bersama? Ikuti saya.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ruqayyah Tamim ibni Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihatu qulna lima qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim rawahu Muslim. Terjemahannya dari Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Para sahabat bertanya, untuk siapa nasihat? Qala, Rasul menjawab, lillah, nasihat untuk Allah, wali kitabihi, nasihat untuk kitabnya Al-Quran, wali rasulihi, nasihat untuk rasulnya, wali a'immatil muslimin, nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan nasihat untuk seluruh kaum muslimin. Hadis riwayat Imam Muslim. Sedikit tentang perawi ini, itu Tamim dari Abi Ruqayyah, Tamim bin Aus bin Kharijah bin Sud atau Sawad bin Huzaimah bin Zira bin Adi bin Ad-Dar, dipanggil dengan Abu Ruqayyah karena dia punya putri perempuan satu-satunya anak namanya Ruqayyah, maka diberi kunyah panggilan dengan Abu Ruqayyah. Beliau meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Muslim hanya satu ini hadisnya. Dalam Sahih Bukhari tidak, Imam Bukhari tidak meriwayatkan hadis dari Tamim Ad-Dari ini. Dia seorang sahabat yang pertama yang menyampaikan kisah cerita-cerita, dan dialah orang yang pertama yang menerangi masjid dengan lampu-lampu. Masuk Islam pada tahun ke-9 Hijriah. Jadi sahabat Ansor. Sahabat ini, Tamim Ad-Dari ini, orang yang sangat rajin sholat tahajud. Dikenal dengan tahajudnya. Pada satu malam dia sholat dari mulai Isya sampai subuh. Sholat malam dari mulai Isya dan sampai subuh. Setelah membaca Al-Fatihah, yang dibaca hanya satu ayat, diulang-ulang, yaitu ayat surat Al-Jasiyah ayat 21. Am hasibal ladzina jtarahu as-sayyi'ati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Itu diulang-ulang satu malam, satu ayat semalaman diulang sambil menangis. Ketika baca ayat ini nangis, karena paham artinya. Kalau kita
Satu malam baca satu ayat capean, nangis. Ya, yang artinya, apakah mengira orang-orang yang melakukan perbuatan dosa maksiat itu nanti hari kiamat dikumpulkan dijadikan seperti orang-orang beriman, orang yang beramal soleh? Enggak sama. Kehidupan mereka, hidupnya mereka, matinya mereka enggak sama. Kita berdosa maksiat, ya jangan berharap kumpul bersama orang-orang yang taat seterusnya, sehingga dia menangis di waktu membaca ayat ini, diulang-ulang menangis ketika ruku dan sujud pun dia menangis. Terus sekelumit tentang Tamim ad-Dari. Jamaah rahimahullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tadi kita sudah bacakan hadis tentang nasihat dinu dan nasihat. Karena pentingnya nasihat, maka Rasulullah SAW membahasakan agama itu adalah nasihat. Mengingat nasihat ini sangat penting. Seperti halnya Al-Hajju Arafah. Rasulullah SAW mengatakan haji itu Arafah. Mengingat pentingnya yang menentukan. Ibadah haji semuanya adalah Arafah. Kalau tidak wukuf di Arafah maka harus ngulang lagi haji. Karena rukun yang paling